Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alhamdulillah jamaah, kita selalu memohon pertolongan Allah. Ya. Dalam mempelajari iman ini. Ya. Kita akan merasakan bagaimana nikmatnya mengenal Allah, mengimani Allah. Bagaimana kita bisa iman kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita mengimani malaikat kalau kita tidak tahu malaikat, tidak mengenal malaikat? Ya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Siapa malaikat penunggu ya surga yang mengucapkan salam, salamun alaikum kepada orang-orang yang bertakwa yang diantar ke surga oleh malaikat? Masya Allah. Ada tidak jamaah orang yang bergelombol yang akan diantar ke surga oleh para malaikat? Ada tidak jamaah? Adakah orang yang akan masuk ke surga selamat dari api neraka dan dimasukkan surga? Bahkan masuknya surga pun diantar oleh para malaikat menuju surga dan mendapatkan sambutan. Apa jamaah? Mendapatkan salam dari ya para malaikat. Salamun alaikum. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, alhamdulillah. Ya, Allah sudah memenuhi janjinya. Masya Allah. Ya, yaitu apa? Allah berjanji orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang penghuni surga. Ya, surga yang seluas langit dan bumi ini ya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Maka disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, sampaikanlah perkara-perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, ya ketakwaan. Dan yang kedua, akhlak mulia. Masya Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat jamaah. Ya. Maka ke depan kita akan pelajari mengenal Allah, mengenal malaikat, kitab-kitab Allah, ya Rasul-Rasul Allah, mengenal hari akhir dan mengenal ya qada dan qadar, takdir-takdir Allah. Maka istiqomah jamaah. Ya. Karena kajian pagi ini adalah kajian tematik yang akan mengulas tuntas, mengulas detail tentang apa yang kita pelajari, bukan tema per tema, tapi menyelesaikan satu tema. Rukun Islam, berarti kita akan membahas tentang 2 kalimat syahadat, arti, makna, konsekuensinya, dan yang lain-lain. Ya, tapi sekarang kita masuk kepada rukun iman dulu. Jamaah, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Ya. Ini penting kedudukan dari Islam. Tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak mengimani Allah. Yang herannya tidak sedikit orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi tidak mengimani Allah. Yaitu orang-orang yang mengatakan dianya seorang muslim tapi hanya tulisan ISLAM-nya saja. Mengatakan beriman kepada Allah tapi masih menyembah-nyembah pohon, patung. Ya jamaah, ada tidak yang seperti itu jamaah? Ya. Ada tidak yang seperti itu jamaah? Ya, Abu bilang oknum ya jamaah ya. 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 Yang mengkeramat-keramatkan, Abu bilang oknum ya. Ada yang melakukan mengkeramatkan, menyembah-nyembah kubur. Disclaimer jamaah, Abu sampaikan oknum. Jadi jangan merasa kalau kita ziarah kubur itu dilarang. Tidak ada yang melarang ziarah kubur. Ziarah kubur itu diperbolehkan, bahkan Rasulullah memperbolehkan. Memang Rasulullah dulu pernah melarang ziarah kubur. Saat para sahabat baru masuk Islam, yang keimanannya belum kuat, takutnya menjadikan kubur dengan yang aneh-aneh. Tapi ya, setelah kekuatan itu sudah menguat pada diri para sahabat imannya, maka Rasulullah menyampaikan, dulu memang aku pernah melarang engkau untuk berziarah kubur. Tapi sekarang, ya silakan untuk berziarah kubur. Ya jamaah. Jadi tidak ada yang melarang ziarah kubur. Bahkan itu pun disunahkan berziarah kubur. Untuk apa? Mengucapkan salam, mendoakan kepada Allah, dan apa jamaah? Mengingat kematian. Bahkan disampaikan apabila imanmu sedang futur, maka berziarahlah. Datanglah ke kubur. Untuk mengingat bahwasanya engkau kelak juga akan seperti itu. Engkau juga akan mati dan engkau akan seperti itu. Maka datang kepada kubur salah satunya adalah untuk mengingat kematian. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
Wajib. Maka wajib bagi kita. Bagaimana kita mengatakan kita cinta kepada Allah saat kita tidak tahu siapa Allah? Man Rabbuk? Ditanya oleh malaikat kelak di alam kubur, man Rabbuk? Yang mudah akan mengatakan itu adalah orang yang penuh dengan iman, keyakinan, ilmu atas kalimat Allah. Ilmu atas keyakinan dia akan Allah. Jadi bukan hanya lisan. Oh, ditanyakan siapa Allah? Saat kita tidak bisa menjawab siapa Allah, bagaimana? Allah adalah satu-satunya ilah yang aku ibadahi. Allah adalah yang memberikan rizkiku. Allah yang memberikan aku hidup. Allah yang memberikan aku waktu. Allah yang mengaturku. Dan Allah lah sebaik-baiknya tempat kembaliku. Dan aku adalah milik Allah. Sampaikan secara detail apa yang kita ketahui tentang Allah. Itulah tingkat keimanan kita kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan aku beriman kepada Allah saat kita memegang Al-Quran saja tidak pernah. Yuk jamaah, mari buka hati kita jamaah. Kita mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Jangan dusta, saudaraku. Ya. Jamaah, jangan dusta. Kalau engkau benar-benar selalu menjaga hak-hak Allah, menyampaikan. Tidak tahu, hanya Rasul dan Allah yang tahu. Maka apa? Maka Rasulullah pun menyampaikan hak Allah itu kepada hambanya beribadahnya kepada Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup jamaah. Ya. Maka beriman kepada Allah adalah beriman kepada keesaan Allah. Beriman kepada Allah pokoknya adalah beriman dengan kalimat tauhid, mengimani kalimat tauhid, karena itulah yang harus kita lakukan. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ada satupun ilah yang berhak diibadahi dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan tidak boleh kita menyembah yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya ilah. Mengimani Allah, menegakkan tauhid dalam kehidupan kita. Menegakkan tauhid dalam kehidupan kita. Ya. Memberikan cahaya yang terang bahwasanya setiap langkah kita, setiap lisan kita, setiap nafas kita adalah nafas langkah yang selalu mengingat Allah. Maka itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan jemaah. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih menyenangkan melainkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih menenteramkan hati kita melainkan beribadah ikhlas karena Allah, ittiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah. Hidup ini hanya kumpulan waktu. Ya. Dan waktu kita sudah ditentukan. Tapi la taqnatu min rahmatillah. Abu, usia saya sudah seperti ini, masih cukupkah saya untuk belajar? Belajar itu tidak ada batasnya, Bu. Bapak, ya. Ingatlah kaidah ini. Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amalan itu semua tergantung akhirnya. Maka janganlah kita berputus asa. Ya, berapapun usia kita, 80 ke, masih 20, saat engkau mendapatkan hidayah untuk merasakan nikmat dalam menuntut ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Sekali lagi aku sampaikan, hidayah itu mahal. Dan Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Masya Allah. Jamaah. Ya. Ya. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat.
Yang bahkan saat kita suruh menghitung nikmat kita, dari tadi pagi kita bangun hingga sekarang, siapa yang bisa menghitung? Nikmat yang Allah berikan dari tadi pagi, bangun hingga sekarang, baru berapa jam kita bangun? Hitung nikmatnya. Tidak bisa, Bu, kita menghitungnya. Bagaimana usia kita sekarang? Maka Abu selalu menyampaikan, dia materi sore kalau nggak salah jamaah ya. Sesungguhnya, kita itu diapit antara dua waktu. Masa lalu dan masa depan. Waktu kita sesungguhnya itu adalah hari ini. Sekarang ini waktu kita. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Pertama, ya, perbaiki masa lalu. Untuk melangkah memperbaiki masa depan, perbaiki masa lalu. Ingatlah perbaikan masa lalumu. Dengan cara apa, Abu? Ya, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah dibukakan hati kita dan kita diberikan penyesalan hari ini atas dosa dan maksiat kita, maka sebaik-baiknya penyesalan adalah penyesalan yang diikuti dengan pertobatan. Penyesalan yang diikuti dengan pertobatan, jamaah. Maka janganlah kita merasa, dosa saya banyak. Datang kepada Allah. Allah menunggu kita, jamaah. Allah menunggu, menanti kita. Jangan kita berputus asa, wahai saudaraku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu bil khawati. Ya jamaah. Ada seseorang yang setiap harinya beramal amalan surga. Setiap harinya. Ya, Abu kemarin melihat TikTok. Ya. Ada orang di luar sana, jamaah. Ya. Mohon maaf ya jamaah ya, mohon maaf. Dia orang yang taat. Ya, taat sekali. Bahkan hafiz Quran. Ya. Tapi saat dia lalai kepada Allah, terkena bisikan syaitan dengan hawa nafsu syahwatnya, dia ingin menikahi, mohon maaf jamaah ya, ya, pelaku zina, padahal kan tidak boleh. Orang-orang yang beriman dilarang menikahi wanita orang-orang yang pelaku zina sebelum mereka bertobat. Tidak boleh sama orang tuanya karena bisikan syaitan. Ya, padahal dia orang yang taat, tapi di akhir kehidupannya dia melakukan dosa yang sangat besar dengan cara ya mengakhirkan kehidupan orang tuanya hanya gara-gara tidak boleh menikah dengan seorang pelacur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita siapa? Hafal Quran tidak. Baca Quran jarang-jarang. Ya. Mau bagaimana? Ya. Ada orang yang setiap harinya melakukan amalan-amalan surga. Hingga jarak surga dengannya hanya tinggal satu hasta, jamaah. Tinggal satu hasta. Tapi takdir mendahului nasibnya. Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan neraka. Maka dia masuk neraka. Dan ada ditakdir mendahului nasibnya. Dan di akhir kehidupannya, dia melakukan amalan-amalan surga. Maka dia masuk surga. Maka jangan khawatir jamaah. Ya. Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Tergantung akhirnya. Maka ya, persiapkan diri kita, mumpung kita dalam perjalanan pulang. Ya. Manfaatkan sisa waktu kita di dunia ini hanya untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah, Masya Allah, beramal soleh, beribadah kepada Allah, menjaga diri kita, agar kita benar-benar pulang dengan qalbun salim, hati yang selamat, penuh dengan amalan-amalan soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka imani Allah dengan mentauhidkannya, mengesakannya. Bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, imani itu. Allah yang memberikan rizki kepada kita, imani itu jamaah. Ya. Allah yang mengatur kita, imani itu. Allah yang memberikan waktu kepada kita, imani itu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang akan membangkitkan kita, imani itu. Penuh dengan ilmu dan keyakinan bahwasanya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Imani itu jamaah.
Dan mengimani Allah menjadikan Allah tempat satu-satunya tujuan kita beribadah. Ubudiyah kita hanya untuk Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ubudiyah kita hanya untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Maka sujud dan ruku kita hanya untuk Allah. Setiap ibadah-ibadah kita, ya tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka jamaah, amalan-amalan tubuh ini harus kita tujukan ikhlas kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak ada dan tidak boleh ada yang lain. Apabila kita beribadah tujuan dunia, maka jamaah, ya, Allah akan kumpulkan kefakiran pada dirimu dan Allah akan cerai beraikan apa jamaah urusanmu. Ya. Tapi apabila engkau beribadah berniat untuk akhirat, Masya Allah, ya, Allah akan kumpulkan urusanmu dan Allah akan penuhi tanganmu dengan rizki. Jamaah. Dan apabila engkau berniat, ya, beribadah niatnya adalah untuk dunia, maka engkau akan mendapatkan dunia sempurna dan Allah tidak akan mengurangi itu semuanya di dunia. Tapi itulah ciri-ciri orang yang tidak akan mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka. Ya. Dan apa yang dikerjakan di dunia semua akan sia-sia belaka. Dan dialah orang-orang yang merugi jamaah. Dia memanfaatkan titipan Allah untuk bersedekah tapi hanya untuk dibilang dermawan. Ya. Dia membaca Quran dengan baik, dengan sebagus-bagusnya, tapi ternyata hanya ingin dikatakan qori. Dia mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, ternyata mengajarkan ilmu, menyampaikan firman Allah agar dipanggil ustadz. Maka itulah 3 orang yang akan ditanya. Ya. Dan yang akan masuk neraka. Kalau dia niat, ya, ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jamaah. Satu saja contoh, satu saja. Sholat kita. Benar tidak sholat kita sudah benar-benar karena Allah? Sudah belum? Takbiratul ihram kita menandakan tidak ada yang lebih besar dalam pikiran kita dalam sholat selain Allah. Ayo jamaah, lihat sholat kita. Sholat kita sudah benar atau belum? Bagaimana takaran benar, Abu? Takaran sholat kita benar tercermin dari akhlak mulia kita jamaah. Dari akhlak mulia kita. Kalau kita sudah menyampaikan, ya, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, hari penghakiman itu, berarti kita mengimani kalau akan ada hisab. Kok yang sudah tahu apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa kita, ya, masih melakukan dosa dan maksiat? Kita ingin diberikan balasan pahala atau siksa jamaah? Pahala, Abu, jauhi dosa dan maksiat. Lakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Malah jangan melakukan segala sesuatu yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan kecuali hanya di jalan Allah. Kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi ternyata perilaku kita di luar sholat, jalannya menyimpang-nyimpang, bahkan masih mudah terhasut fitnah syubhat dan fitnah syubhatnya setan. Jamaah, apabila sholatnya baik, maka baik pula amalan-amalan tubuh. Apabila sholatnya buruk, maka buruknya. Di riwayat yang lain disampaikan, apabila sholatnya baik, maka beruntung dan selamatlah dia. Apabila sholatnya buruk, maka merugi dan celakalah dia.